kalau misalkan gue salah pergaulan juga kan berabe, ya nggak sih kalau ke depan? Iya sih bener sih. Iya. Kan lu kata kan misalnya anak Iya, baik-baik nih terus tiba-tiba salah pergaulan lu tiba-tiba clubbing, minum-minum gitu Nah, kan. udah Iya. kelar. Ganja Kata kitab gitu juga ya. kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Halo Mara Nation, selamat datang kembali di podcast Around You. Inspiration is all around you. Jadi hari ini tuh, ini udah kayak apa ya? Bukan squad ya, squad baju hitam ya. Semuanya bajunya hitam. Semua dan lagi baju saya berkabung. sama dengan orang ini. Lagi berduka. Lagi berduka mengenai berduka, honor. Karena yang meninggal itu adalah rasa kebingungan Rasa kebingungan. para mahasiswa yang mau masuk ke Marna. Ya tuh. Kan, Iya. kan bentar lagi udah mau ini apa? Bentar lagi kan udah mau mulai wirata. Betul. Nanti setelah wirata juga bakal ada ospek Jurusan. perjurusan ya. Betul, Kan pasti para anak-anak baru tuh kayak, "Kak, ospek itu ngapain sih? Wirata ngapain sih?" Itu gitu. ngapain sih ospek? Nanti osjur ngapain sih? Terus kayak gimana sih cara kita bertahan di kuliah gitu kan katanya kuliah itu Dunia diuji yang kejam, mentalnya dunia yang kejam kejam. gitu senior gitu ya. Ya kita mungkin bakal ngomongin soal itu. Mungkin kita mau perkenalan diri dulu. Ya, Mungkin silakan. mau dari sini apa? Halo adik-adik semuanya, saya Niko. Adik-adik. Udah kerasa Saya tuh. Nicholas Fasa, mahasiswa DKV semester 6. Aja. Azai. Saya Yonatan, alumni DKV Maranatha 2017. Dari Halo iklan, Bapak Produser. Mangga. Iklan. Tudung. Halo adik-adik. Nama saya Eki dari DKV angkatan 19. Silakan. Hai Maranation, nama gue Oji.Matthew. Oji. Mahasiswa DKV angkatan 2017. Oji orang dalam gejala ya. Orang gila ODGJ. kayaknya. Boleh. Orang dalam gejala. Oke, jadi gimana ya? Kurang lebih berarti lu semua pada tuh udah berapa tahun kuliah? 2 tahun lebih? Ya lupa sih. Mau 5 Tiga. Enggak, tapi udah mau beres kok, udah TA. Tadi kurang lebih lu berdua mah 2 tahun dan Tiga ya. Tiga menjelang Iya. menjelang jadi 3 lah. kasarnya anak SMA tuh udah selesai gitu. Lu tinggal sedikit lagi, betul. lu udah setengah jalan. Malah setengah jalan lebih malah. Nah, sama lu lagi jadi maba nih. Lu mau bagi cerita gak sih lu pertama kali jadi maba masuk nih ke Marnat nih? Waduh. Ya lu berarti mulai dari lu. Dari Karena sana. biasanya kalau yang ngomong waduh itu Ada sesuatu, sesuatu. ada Iya. Biasa aja sih kalau mengenai maba masuk sini ya. Iya, jadi pengalaman lu masuk sini tuh gimana sih ceritanya? Oh. Cerita masuk Marnat aja kali ya. Atau lagi gimana? di wiratanya. Oh, lagi wiratanya. Gimana ya? Pertama kali gua masuk kampus Marnat sih apa ya? Ya kaget sih karena kan apa ya? Lebar ya Marnat tuh kan sampai parkir 1 ya. Parkir apa sih yang Gerbang 5. Gerbang Gerbang 1, 5. gerbang 5. Gerbang 1 kan itu apa? Gede banget. Apalagi kan ada gedung juga kan. Terus ini Marnat kok cuma segini ya? Kok Marnatnya segini doang aja. Terus ya pas hari pertama gue agak bingung aja sih karena kok kecil gitu. Agak sedih juga gitu. Karena ekspektasi gue kan Marnat gede banget kan. Punya Ya, ini ya, iya. punya lahan berapa Punya hektar lahan ya. berapa hektar. Kan udah terkenal ibaratnya Marnat. Terus kan ya gua mah akhirnya ngikutin aja wirata. Awal wirata tuh gua ngapain ya? Awal wirata ngapain sih? Sugan. Apa ya? Gue juga. Wirata hari pertama. Awal tuh perkenalan ke gedung exhibition hall. Exhibition hall. Oh ya? iya. kalian iya. kalian Auditorium. dikumpulin di situ. Oh iya, emang. Nah, mereka ke audit nggak sih dulu? Iya, Kaudit. auditorium. Oh, kaudit dulu ya. Kaudit dulu iya. Kaudit dulu. Nah. Dikumpulin. Oh iya benar ya kaudit dulu ya. Iya. Iya. Kalau yang kalian mah ke audit dulu. Oh iya. Hari pertama. Nah, pas gua masuk audit asli tercengang baru buset ini gede banget layar. Terus kayak apa ya? Fasilitasnya bagus sih jujur gua akuin aula Marnat bagus. Mantap Marnat ya untuk untuk mencari cover depan Marnat maba disuruh masuk aula dulu. Jadi
wow gitu. Langsung gila, dikasih. keren banget sih audit Maranatha, layar LED gede, sound system bagus, terus di tiap pilar tuh kan ada Betul. TV tuh biar Bener. biar Benar, yang kehalangan tuh betul. masih bisa lihat gitu di Bener. depan ada apa. Betul. Bener. Keren banget sih, gila kayak gue juga pas pertama kali masuk kayak wah gila keren banget. Anjir, Yes, gila. yes. Ngeliatin equipmentnya, lighting di atas banyak. Fancy itu ya. Fancy. Fancy. Berasa orang penting sih masuk situ. Iya, kayak orang tamu undangan. Tamu undangan. Iya. Kita memang disambut secara luar biasa sama mantap. Tuh. teman-teman di Maranatha gitu kan. Mantap. Makanya namanya Wirata Festival. Wirata Ya, Festival. Wilujeng Wilujeng Rawu Rawu di Maranatha yang artinya selamat datang di Maranatha. Makanya kita sambut dengan festival. Iya. Iya. Jadi Ya, kalau Wirata tuh betul. banyak kegiatannya teman-teman gitu. Jadi misalkan kayak biasanya tuh kalian kan bakal dikumpulin dengan mentor kalian. Ya mungkin teman-teman beberapa ada yang udah ketemu sama mentornya atau yang udah masuk dalam grup atau nanti kalian bakal ketemu dan kalian bakal ngobrol dan kenalan. Biasanya hari pertama tuh masih dengan pengenalan. Baru nanti hari kedua tuh akan ada acara, bakal di auditorium, ada games, bakal muter-muter Marnat, ada perkenalan tentang unit kegiatan. Banyak hal yang akan terjadi selama 1 minggu ini yang bisa dibilang kalau kalian ikutin semua runtutan acaranya kurang lebih kalian tahu sih Maranatha tuh kurang lebih. Iya. Seperti apa gitu ya. Kalian bakal tahu ya, kayak gedung-gedung di Maranatha tuh isinya gedung apa aja, kayak gedung buat sarjana apa? Buat fakultas teknik, buat fakultas sastra, ekonomi dan lain-lain, terus FSRD, FH, FK di mana kalian bakal tahu dan kalian kayak bakal tahu juga kayak si fasilitas misalnya perpustakaan. Dan yang pastinya sih kalian bakal tahu juga kan banyak tuh Maranatha tuh banyak unit kegiatannya juga kalian bisa betul. ikutin, Ya, kalian bisa benar. tahu dari situ karena memang ospek adalah orientasi apa sih? Pelajar. Pokoknya pengenalan Pelajar keluarga. pokoknya kan Merin. ospek yang terakhir itu pengenalan kampus. Apa sih S-nya? Orientasi bukan? Organisasi sekolah pengen pengen apa? Pengen seblak. tidak ospes ya berarti ya. Pengen sebelah soalnya. Expect. Boleh Berarti, juga. Mungkin mau dilanjut lagi tadi kalau misalnya yang pas Nih, masuk dulu gimana? Betul, Boleh, ini boleh, Bapak Boleh, Kalau Bapak yang baju hitam. dari gua sih anjay gua. Anjay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau dari Nyantai. gua sih yang paling berkesan waktu OTW ya. Kan ini kebetulan rumah saya di daerah bawah. Ini ke atas ya otomatis dingin banget waktu OTW. Oh, OTW. Udah disuruhnya kan jam 6. Oh, bener. Iya. Masih berkabut Masih gitu berkabut. kan jalan. Terus apa ya? Waktu di auditorium juga sama sih kurang lebih Iya, kesannya. Kayak wah megah sekali gitu Gede kan, banget ya. Kebetulan kan waktu di auditorium saya ini gua Gue Saya apa ini gua? kan kebetulan nanya ke bapak yang ini nih. Nanya, iya. Oh iya. Kak, kok bener ini bener. Udah lupa. Lu gak inget? Gue tuh nanya gini kayak, kok ini saya duduk di mana ya kok? Terus bapak ini nunjukin kan, oh itu di tengah deh katanya. Nah, gue duduk lah ya. Waktu gua duduk kan diumumin 13D keluar satu-satu 12D. Bener-bener. Taunya gua salah family harusnya Wah ternyata bapak yang ini salah ya harusnya menunjukkan. 13D kalau nggak salah, tapi malah di 14 gua tuh. Jadi ya gua dicariin sama mentor gua namanya Kohan. Siapa mentornya? Oh, kok. Oh iya. Iya. Ingat ngomong ada komanda satu lagi. Gue tuh udah nanya sebelah kiri kanan dulu kan. Ini 13 bukan 14 ini katanya. Ya gitu sih. Paling berkesan awal-awal itu pertama. Terus kalau dari saran gue ya, waktu ngebagiin name card itu kesempatan kalian para cowok-cowok. Anjay. Gila keren. Pasti tahu lah. Memperluas network ya. Memperluas network pokoknya mah. Kalau Oh, gua benar ya. kasih tahu spoiler jadi tunggu aja deh. Ini benar. offline atau online sih? Offline. Offline ya. Offline. Pokoknya mah Iya, benar-benar. ngebagiin name card itu kesempatan kalian. Tuh, jadi biasanya tuh di Maranatha tuh ada tradisi di mana kalau di Maranatha tuh kalian bakal tukeran kartu nama gitu untuk ya, supaya bisa saling mengenal. Itu juga kayak apa ya? Sebuah opportunity untuk kalian tuh bisa kenal sama orang yang
di ujung luar. Kalian Iya. bisa kenalan sama yang lucu-lucu gitu ya, Yang sama lucu, yang lucu, sama yang- yang ganteng-ganteng yang gitu bening-bening. biasanya. Ya. Iya. Yang bening-bening kan Hantu gitu nggak kelihatan. Bening. Bening sih bener. Karena bisa dicapa tahu nih teman-teman. Kita tidak pernah tahu gitu. Ya, tidak pernah tahu ya. Tidak pernah Nah. tahu. Mungkin menemukan ada yang cocok gitu ya. Iya. Coba kalian gak akan pernah tahu, makanya jangan lupa berkenalan dengan teman-teman kalian ya. betul betul. Itu patut diperhatikan karena kalian nanti bakal menyesal ke depannya. Kenapa gue tidak tahu jadi ya? Nah ini kan tadi kan ini Duda, lu gimana? Lu pertama kali masuk Marnat? Gue pertama sebenarnya gue udah pernah kesini dulu pas zamannya cici gue masih kuliah. Cuman kalau pas Wirata sih karena udah tahu jadinya kalau fasilitas sih beberapa udah tahu jadi nggak begitu emes. Cuman gue punya kenalan sama seorang temen yang cukup unik. Jadi kan pas zamannya dulu kita kan Iya. masuknya tuh bukan hari Senin tapi hari Sabtu. Jadi hari Sabtunya tuh masuk tuh kayak ada pengenalan awalnya dulu lah. Oh iya, Iya. iya bener inget. Pengenalan awalnya dulu sebelum hari Senin. Jadi tuh H0-nya tuh hari Sabtu. Oh Iya. Baru H1-nya di Senin kan. Terus pas jam makan siang, pokoknya sampai siang, abis jam makan siang itu kan pulang. Nah pas lagi makan siang tuh di Eureka kan. Iya. Penuh, gue bingung ini mau duduk di mana. Terus ada satu meja kosong, cuma ada satu orang di situ. Terus karena gue pikir ya udahlah ini tempat umum juga, ya udah gue join. Gue duduk, makan aja kan, makan boboke. Terus si orang yang di satu meja sama gue ini, yang orang satu itu dia makan juga, makan. Terus karena dia makan pakai tangan, dia mau cuci tangan, terus dia bilang, gue nitip ya, apa sih? Gue nitip ya, oh iya. Terus pas gue sambil makan, terus dia cuci tangan, balik, akhirnya ngobrol. Lu anak mana, masuk mana gitu maksudnya? Gue masuk DKV sih. Oh, gue juga DKV. Nama lu siapa? Gideon. Di situ gue kenal Gideon. dengan cuman kayak dia cuma duduk sendiri. Terus ya udah gue cuma pengen makan doang. Ya udah gue duduk di situ. Ternyata sampai sekarang masih temenan sih. Iya. Kayaknya harus kita tag sih gitu ya. Git nonton Git. Iya. itulah pentingnya relasi kawan-kawan. Kalian gak akan pernah tahu bagaimana kalian bisa kenalan sama orang gitu. Nah Betul betul. Karena momennya tuh random gitu. Itu bener-bener random sih. sampai Temenannya sekarang kalau sampai sekarang dipikir-pikir ya. kok bisa ya. Cuma gitu doang gitu. Iya iya. Gue lagi Wirata tuh gue yang berkesannya ini sih. Waktu pas hari pertama. Itu kan kalau angkatan 2017 gue sama lu kan kita kan dikumpulin ke ruang-ruang kelas gitu. Iya. Ya di ruang kelas itu tuh ada satu teman gua, ada namanya Ivan. Dia tuh apa ya? Gue duduk sebelah dia. Waktu itu gue inget banget bekalnya tuh nasi kuning gitu. Semua beli nasi kuning gitu. Ini anak makan, tapi tuh kayak marah gitu. Gerung gitu. kerung Gue sebagai orang baru pada saat itu gue ngomongin belum lancar kayak begini masih. Oh, iya. Masih Aku terbantah-bantah gitu ya. Sebelah gua badannya gede, rambut gondrong, sebelah gua kerung gitu, gua gak nyaman kan. Gua pindah ke belakang. Terus gua tanya nyari, mana yang mukanya ini yang baik-baik. Ah, ini mah culun kayaknya, gua pindah. Dan akhirnya gua kenalan sama orang sebelah gua yang namanya Yohan. Jadi first impression Yohan culun. Emang kalau mahasiswa kita masih baru tuh. Iya, benar. Cara Baru-baru dulu emang. culun-culun Benar, semua benar. sih. Culun Glow parah sih. up-nya semester 3. Biasanya semester 2 ke atas sih udah Glow mulai up, agak glow glow up, up. glow Kayak up. oh ternyata kuliah kayak gini. Terus Iya. tiba-tiba semester 3 kok lu beda. Iya benar. Kayak gua tuh inget ada satu orang gitu. Satu hari tuh Wirata tuh harus pakai jaket. Gue lupa hari apa, sudah pakai jaket. Orang ini pakainya alma mater. Memang disebutnya jaket alma mater kan. Tapi yang lain pakai jaket biasa, dia pakai alma mater sendiri. Kreatif sih. Motivasinya apa? Iya itu motivasinya. Jadi mencolok. Mencolok. Cinta Maranatha kali ya. Cinta Maranatha dari Itu lubuk hati. jadi kayak banyak banget itu kayak saya kayak memang sih kelihatan kan memang lu dari SMA masuk ke kuliah tuh adalah sebuah lingkungan yang bener-bener barunya tuh baru parah gitu. Iya, culture shock biasanya ya culture Betul. shock. Culture shock gitu. Karena bisa dibilang karena kebetulan ya gue dan orang ini juga kita pernah jadi ya maba juga, kita jadi mentor Iya. juga, kita ngalamin bagaimana kita jadi orang baru dan ngebimbing orang baru. Ya betul.
Dan gue bisa bilang mungkin apa ya? Salah satu mungkin kesulitannya adalah lu bingung ngemulai conversation dengan Iya, itu teman betul. satu Bener. sel lu. Padahal satu kelompok gitu selama seminggu tapi kayak Iya. gak ngobrol-ngobrol, Nggak diem-diem ngobrol. baik, ngopi Iya. apa ngopi. Diem baik. Akuat. Nanti Bingung. sebagai bapak yang tadi memberikan sarannya kenalan dulu. Berarti Oh iya, gimana sih cara kenalan Kenalan. sama orang? komunikasinya tuh terlatih gitu. Coba Kenalan gimana sama ya? orang baru gitu. Kenalan ya. sama orang baru. Gimana cara kenalan orang Apa baru? ya kalau dari gua sih mungkin mulai dari hal-hal apa ya? Umum dulu ya kayak Umum. mungkin nanya tempatnya dari mana, orang mana gitu ya. Kamu percaya zodiak Pasti atau enggak gitu? bocah prik. Paling ya pasti pertama kenalan nama dulu ya. Terus nanya asal mungkin, terus apa ya? Jurusan apa masuknya gitu. Kenapa alasannya. Jadi kayak wawancara ini kerja ya. Ya mungkin itu sih kalau dari gua. Saran buat opening ngobrol ya. Opening ngobrol. Kesannya Biar kan pancing topik ya, pancing Uh-uh. topik yang kayak asalnya dari mana gitu ya. Benar. Kesannya mungkin kan kalau satu frekuensi bisa nyambung lagi kayak kalau misal hobi sama gitu ya. Atau Betul. kesukaan sama mungkin bisa nyambung lagi. Nah, tuh. Karena emang teman-teman juga kalau misalkan yang lagi dengerin itu cara paling mudah untuk kita tuh ngebreak gitu. Kasarnya es batu tuh kalau ngobrol sama orang tuh adalah kita ngegali apa sih yang sama di antara gua dan lu. Betul. Dan itu caranya tahu dari mana ya lu dengan ngegali pertanyaan-pertanyaan sebenarnya pertanyaan simpel gitu. Memang jatuhnya agak basa-basi tapi basa-basi itu diperlukan kalau misalkan lu tuh baru ketemu sama orang. Betul, Iya. betul. Kayak nanya ini ya, lu suka bubur diaduk atau enggak diaduk? Iya sih, ya itu mungkin Biasanya kalau yang enggak sama berantem sih. Biasa beda pandangan gitu ini ya, Iya. berantem. lu kayak sekte. Tapi sumpah lo temen gue beneran berantem. Berantem Iya. gara-gara bubur. Serius. Ya ampun. Itu kayak gitu misalkan kayak lu bisa nanya SMA-nya di mana. Lu hobinya apa? Iya. Di situ lu bisa explore gitu. Kayak oh dia gitu. Atau bahkan misalkan kalau kan kalian tukeran alamat rumah, kartu nama. Itu kan kartu nama itu ada alamat rumahnya kan. Kalian bisa kayak lu daerah sini. Oh rumah lu ternyata deket sama gua gitu. Iya. Iya, Karena gue bisa. pertama kali gini karena kan kebetulan Oh gue iya. mentornya dia. Benar. Gue ngeliat nih pertama kamu belum, gue juga bingung. Ini kumaha nih kan bedanya lumayan kan. Terus tinggalin, gue juga jadi inget nih. Kayak pertama kali gue datang ke jadi mentor tuh kan sebelah gue tuh nih orang tinggi banget gitu siapa? Gue kira dia cutting kan. Gue tanya gitu. Terus ini iya terus dia manggilnya kok lah berarti dia lebih muda. Ya ampun buset tinggi banget. Ternyata dia menti gua. Si Kedzik ya. Ini Iya si Kerdi. Kedzik. oh, Kerdrik. Si Kerdrik. Oh, iya. Nah, gua ngobrol sama dia tuh gara-gara gua ngeliat di Ancol Dekat ngobrol. bisa. Iya, Akhirnya benar. ngobrol dari situ. Cuman kalau dulu gua kalau jadi mentor adalah gua cara untuk apa ya ngebuka conversationnya adalah ya gua nanya satu-satu. Kalian kenapa pengen masuk DKV gitu. Iya. Nah, Iya. Nah, akhirnya gue ngejelasin DKV di gimana. Nah, kalau misalnya apalagi kalau dalam di grup mentor itu kan kalian kasarnya mungkin kurang lebih 70% tujuan kalian sama gitu. Interest kalian sama gitu. Karena Iya. kalian masuk di satu jurusan yang sama. Atau bahkan misalkan kayak contoh ya teman kita gitu Gideon yang dimana dia bingung gitu. Misalnya DKV itu gimana pada saat itu kan. Tapi kan itu kan kita bisa ekspor juga gitu. Iya betul. Kenapa gitu bingungnya gitu? Emang lu ada interest lain nggak di luar itu? Dan yang penting apa? Jangan takut, harus iya. berani. Kalau takut tidak bakal maju. Jangan Tidak maju, bakal harus menjemput bola gitu. Iya. Iya. Karena kalau misalnya kitanya diem, ya dia juga akan diem gitu. Benar. Kak, mungkin ini ya kalau buat pemikiran orang-orang yang apa ya baru mau belajar kenalan kan, aduh takut disangka SKSD, SKSD. Takut disangka cringe. takut apa? Cringe. Ya mungkin ya emang mungkin. Emang sih. Bukannya mungkin tapi emang. tapi percaya deh ini tuh kalau koneksi banyak tuh enak. Iya. Lu apa ya kayak lu misal butuh apa gitu ada temen yang bisa kan Iya. enak kesana kesini. Betul. Misal kayak waktu itu gua kan lagi butuh parkiran, gua cari nih teman siapa yang kosannya dekat. Ada taunya. Pokoknya kepake lah pasti banyak temen tuh. Betul sih. Betul. Itu mungkin contoh-contoh gampangnya ya, tapi kedepannya ya pasti lebih
gede lagi gitu profitnya dari banyak koneksi itu. Betul, karena kan kalian kan kasarnya kalau misalkan kalian kenal sama orang, terus anggaplah kalian sama-sama lulus gitu. Nah setelah lulus ini sebenarnya kayak mungkin dampaknya koneksi itu kerasanya tuh di Iya. situ sih. Mungkin bisa join bisnis gitu ya. Nah, Bikin iya. bisnis bersama. Bisnis Mungkin bareng. misal kalian jadi fotografer, teman kalian jadi modelnya atau apa kan Iya. bisa Bisa. juga. Atau misalnya setelah lulus tiba-tiba pacaran lalu nikah kan gak ada yang tahu. Waduh. Itu Benar, koneksinya benar. dimulai dari ospek biasanya. Soalnya Kartu nama. kartu nama bener sih soalnya kayak misalnya kan Wirata kan kalian masih ketemu sama misalnya kalian misalnya kita nih kan anak-anak FSRD masih bisa ketemu tuh sama anak FK, anak teknik, anak Betul. sastra, psikologi dan lain-lain. Kita masih bisa ketemu nih, tapi biasanya pas udah mulai kuliah tuh kan jamnya Sibuk, beda-beda. benar. Sibuk Udah- sendiri. udah jarang ketemu biasanya, makanya maksimalkanlah di Wirata. Jamnya beda, Iya. gedungnya bisa beda kan. Kelasnya Iya betul. beda, lantainya Gedungnya beda-beda. Iya, benar. Kartu Makanya- nama makanya. Ya Makanya- fontnya gedein. Kalau kecil kebaca. Asem. Butuh jasa desain kartu nama. Bapak ini bisa. Iya. Fontnya ya sarannya fontnya gedein ya. Di Soalnya tarif kan- berapa satunya 25.000. Keren abis sih. Tarif berapa tarif? Tarif. Murah aja lah buat mama nanti gue desainin ya. Wah, Keren banget sih. keren banget. Nih mungkin editor langsung tulis IG-nya di sebelah sini. Kalian boleh langsung follow @Eki Cahyadi Kita ya underscore ya. yang kosong ya yang Instagramnya. kosong. Instagramnya nggak ada apa-apa. Lu sendiri nih Ki, lu kan berarti kurang lebih lu udah 3 tahun nih. 3 tahun. kuliah. Lu selama perjalanan lu nih untuk dari awal maba perjalanan Iya. Oh, sampai ke sekarang, lu ngerasa nggak sih maksudnya apa ya? Mungkin teman-teman yang pertama kali lu temuin di Wirata itu nggak selalu jadi teman-teman lu sekarang. Bener, Nah, bener. betul. Gimana ya? Kalau gue mesti cerita sih, emang awalnya gue masuk Marna tuh dibilang gue tuh orangnya introvert, jujur. Karena setelah dites introvert saya lebih tinggi daripada extrovert. Ya karena itu pas awal-awal masuk sini, pas Wirata Fest, gue kalau bisa dibilang gue diam aja kan? Iya, Diem cicing. aja, kayak bingung, kayak masih Diem-diem kayak baik. masih melihat lingkungan sekitar, maksudnya Kayak milih-milih. Observasi ya. Observasi dulu, maksudnya kalau misalkan gue salah pergaulan juga kan berabe, ya nggak sih kalau ke depan? Iya sih bener sih. Iya. Kan lu kata kan misalnya anak Iya, baik-baik nggak sih? nih terus tiba-tiba salah pergaulan lu tiba-tiba clubbing, minum-minum gitu Nah, kan. udah kelar. Ganja, Kata ganja kitab gitu ya. juga kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Betul. Ngasih tahu aja ini mah. Iya. Ngasih tahu. terang sekali. Ya makanya gue emang kalau awal-awal gue diem aja. Diem kayak ini NPC GTA. Nangtung terus tuh bisa diuk. Antum. Memang sih dia cicing si Gaka. Diem aja, iya. Belakang. Udah makan. Udah. Secukupnya menjawab. Ya akhirnya ya setelah gue ngeliat-liat lingkungan sekitar ya akhirnya gue coba ngobrol. Ya pas Wirata tuh gue dekatnya tuh sama apa ya, cewek namanya si Nova. Oh ya. Oh, si Nova. Nah, Iya. si Nova awalnya tuh gue ya coba-coba ngobrol aja karena kan dia juga ikutan diem. Dia kan pendiam juga. Iya. Pendiam juga. Nah, gue udahlah daripada dia diem kasihan, gue ajak ngobrol aja dah. Iya, Nah, akhirnya deket. Jadi sampai awal perkuliahan dimulai itu gue ngobrolnya sama dia ya sering gitu maksudnya. Gue saling bantu dia bantu gue gitu. Ya sampai ada Janevala sih sebenarnya itu tuh Janevala tuh sebenarnya ospek jurusan kita ya. Iya, Jurusannya sama- FSRD. Ospek jurusan kita FSRD. Nah di Janevala itu gue kan mau nggak mau dituntut untuk ya kekeluargaan ya. Oh, family banget Family sih. banget. Semboyannya gitu sih. Semboyannya sih gitu ya. Cuman emang ngerasa sih gue maksudnya di acara Janevala itu tuh gue kayak cara gue komunikasi dengan orang lain tuh berubah. Maksudnya mau nggak mau gue harus keluar dalam batas gue sebagai orang introvert gitu. Karena kan kalau misalkan gue diem terus nanti sampai perkuliahan gue mau nanya siapa? Bagus ya Betul. berarti Iya nggak sih? acaranya ya. Iya Ospeknya. bagus meskipun
ada saat-saat dimana yang agak cringe, misalkan marah-marah gak jelas cuttingnya. Oh iya sih. Iya. Dia marah-marah Mungkin terus buku angkatan marah-marahnya. dibanting ya. Buku angkatan dibanting. Apa yang dibanting? Buku angkatan. Itu buku angkatan. itu yang apa sih buku Buku yang minta tanda tangan iya gitu buku ya. angkatan Iya. tuh, yang kalian bikin satu itu terus Dibanting. parah banget sih. Apa? Ya terus ya kan gua di kelompok gua tuh ada yang dari interior, ada yang dari fashion, ada yang arsitektur. Jadi ya gua secara nggak langsung ya berbaur dengan jurusan lain gitu ya. Menurut gua bagus gitu. Apalagi kan ada teman gua juga yang dari satu SMA gitu, Joseph. Joseph Gua sebut Joestar. nama lu Joseph. Nah, Nanti lama-lama nih komen YouTube yang caption ini penuh dengan tek-tekan orang. Ngetek Joseph, tadi ngetek siapa Gideon. Johan. Johan, Anda banyak. nge-tag siapa? Gue mau nge-tag Adam. Adam tuh. Adam. Adam. Set tobat Dam. Kuliah sing bener Dam, khawatir mama. Jadi besar sponsor. Ya beruntung juga sih gua ada Lusep ya dari di interior. Dia kebetulan bukan di DKV, di interior. Jadi ya teman-teman dia dari interior ya banyak kenalan sama gue juga karena dibantu sama dia. Jadi Ki kenalan sama ini dong, ini teman gua nih. Oh ya udah, gue juga kenalin teman gua dari DKV. Jadi ya saling berbaur sampai sekarang. Gue juga seringnya berbaur sama anak interior malah kayak Juan, Lucky, Banyak banget. Banyak ya. ya banyak lah. Ya sampai sekarang ya misalkan gue sering main bareng sampai ya mungkin di circle sekarang juga kan masih circle FSRD gitu. Gue juga dapat lowongan magang juga dari mentor gue sendiri gitu, Pak. Tuh, ini lihat tuh kan begitu kepake Iya, apa ya? kepake profit banget, bener. Introvert dari seorang introvert gitu. Keren. Iya, gue kayak bersyukur aja sih ada acara yang Janevala ini ya, maksudnya membantu juga selain Wirata gitu ya. Acara yang luar biasa dari Maranatha. Wow. Sangat-sangat luar biasa. Hard selling. Hard selling Iya. sekali. Ya gitu sih, maksudnya perjalanan gua dari awal masuk ke Maranatha, cara pergaulan gua sampai sekarang. Luar biasa sih. Karena emang bener sih, kayak kalau misalkan anggaplah emang salah satu problemnya yang apa ya terjadi dengan orang-orang kuliah itu adalah karena kita bisa dibilang apa ya, kita punya kebebasan gitu. Kita bisa menentukan kita mau bergaul dengan siapa, kita mau ngobrol sama siapa, kita mau kesana mau jauhin siapa gitu. Kita benar-benar bebas itu. Nah kadang tuh dari kebebasan ini orang tuh suka kayak terlalu nyaman tuh jadi dirinya sendiri. Sebenarnya lu nggak apa salah menjadi diri lu sendiri, tapi lu kalau terlalu nyaman untuk sendiri itu akan menyusahkan. Gimana contohnya, Bang? Contoh begini nih. Ini terjadi sama gua soalnya. Oh iya. Gue waktu masuk awal nih, gue males gue ngobrol sama orang tuh, gue liat kiri kanan ini kayaknya, Iya. gue langsung judgmental gitu. Iya, Baca bener. freak katanya kan. Padahal gue dulu pas kalau gue ngeliat foto gue freak juga. Iya, menjijikan sekali gitu. Nah jadi tuh akhirnya karena gue ngerasa gue nggak penting loh, gue ingin kuliah serius gitu, gue ingin gitu. Susah pak, semester 1 gitu. Gue mau nanya juga bingung. Berat. Iya mau nanya ke siapa? Akhirnya gue nanya ke Yohan lagi. Orang pertama Itu lagi. yang gue tunjuk. Dan akhirnya gue ngerasa sih kayak misalnya sampai sekarang gitu, gue untuk teman-teman di luar jurusan tuh gue nggak terlalu banyak. Lingkungan gue masih lingkungan FSRD. Bahkan FSRD tuh mungkin interior cuma berapa, fashion gue nggak begitu kenal banget orang-orangnya. Sendiri pamurni apalagi gitu, gue nggak kenal sama siapa-siapa gitu. Dan emang bener sih teman-teman, jadi kamsan nanti kan kalian tuh setelah dari proses Wirata ini selesai, kalian tuh bakal pindah ke ospek jurusan. Di mana ospek jurusan kalian tuh akan Mengenal lebih tentang teman-teman dan betul. lingkungan di fakultas gitu. karena manfaatkanlah acara-acara momen-momen yang dimana kalian tuh kayak apa ya, quote and quote dipaksa untuk barengan. Ya. Karena kalau misalkan nanti udah nggak ada acara ini, untuk kalian memulai kembali gitu untuk Biasanya ngobrol, agak lebih sulit sih kalau Agak dari lebih sulit. pengalaman. Pasti udah Kita grup-grupan Betul. gitu kan, ya, udah. kayak pasti udah bikin geng-gengan Iya. gitu kan. Iya. Terus Lebih kayak susah biasanya tuh masuknya lah. Iya, biasanya kayak pas udah pada geng-gengan
Terus pas lu kayak mau ikut sini nggak cocok, sini nggak cocok, sini Iya. nggak cocok. Karena udah punya ini ya, comfort zone masing-masing Iya. kan. Betul. Comfort zone. Terus orang biasanya geng-gengnya juga kayak, ini siapa sih orang baru? Ah, Biasanya Iya, suka telat gitu lu Telat gitu. banget. lo telat. Ya itulah. Iya, itu telat. Iya, disensor ya abis ini. Bahasa asli lebih kasar sih. Iya. Oh iya, Iya. lo telat. Oh iya. Disensor suara lupa-lupa. Berat. Iya. Iya sih. Saya kadang tuh, nah itu kayak lu untuk masuk setelah kasarnya udah lama nih, lu 1-2 tahun lu apa ya? Memisahkan diri gitu dari peradaban, terus lu ingin masuk ke peradaban Iya. lagi. Sulit itu peradabannya udah jadi gitu. Seperti kenal. Benar. Seperti kenal ya. Iya. Ada di circle kita nggak sih? Waduh, Kurang tahu sih. Kurang tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi emang ini pengalaman sih, maksudnya gue terjadi dengan beberapa orang yang ada di angkatan gue gitu, yang dimana mungkin ini sedikit tips sih untuk lu teman-teman mahasiswa baru, kalau kalian tuh pacaran nih di awal-awal, entong ngabucin tuh gitu. Karena begini permasalahannya kadang tuh ya, kalian tuh bucin parah di awal. Gak ikutan. Iya, Gak ikutan. bucin parah di awal. Nanti begitu lu berjalan seiringnya waktu gitu, lu fokusnya sama pacar lu, tapi lu nggak ada teman-teman lu. Nah kadang tuh untuk orang sekelas-sekel teman-teman lu yang lu tinggalkan untuk menerima itu kembali itu tuh sulit. Jadi tuh kalau teman-teman kalian lagi pacaran gitu, kalian bertemu kasih your significant other gitu, ketika kalian tukeran kartu nama, Iya. jangan lupa untuk berteman juga, bersosialisasi juga dengan sekeliling kalian. Tuh. Karena belum tentu pasangan kalian itu yang sekarang Benar. adalah kasarnya ya mungkin istri kalian gitu. Jodoh. Betul. Jodoh kalian, karena nggak akan tahu. Karena 4 tahun tuh lama men gitu. Kalian Semua bisa terjadi dalam waktu 4 tahun guys. semua bisa terjadi. 4 tahun gitu. sia-sia. Karena teman 4 tahun. 4 tahun Iya. ya. Hatam Hatam banget. pengalaman. Iya, pengalaman lah ya. Karena tuh terjadi gitu dengan teman-teman gue yang kayak dia tuh udah pacaran kayak dari semester awal gitu. Lagi udah semester akhirnya putus gitu. Habis TA putus ya. Sakit bener ya. Orang lain celebration. Dia sedih. Jadi begitu kasarnya tuh. Nah, tapi dia orang temen gue ini terselamatkan karena ketika dia maksudnya berhubungan dengan pasangannya, dia tetap menjaga hubungannya dengan teman-temannya. Jadi begitu. Kasarnya apa ya, pas dia putus dia kayak tahu, misalnya gue butuh cerita nih, gue tahu harus ke teman-teman gue yang Betul. udah kenal dari awal gitu kan maksudnya. Betul. Nah, kalau misalkan anggapnya teman-teman nih, mungkin kan karena kita nggak tahu kan yang nonton kita nih apakah orangnya baru gitu, maksudnya, atau mungkin tengah-tengah, mungkin bukan tengah-tengah, gue punya saran sih. Cepatlah mulai gitu. Cepatlah mulai untuk cari circle gitu. Betul. Karena itu tuh nolong banget itu. Apalagi kasarnya nanti ketika lu udah kerja, lu udah kemana, teman-teman lu tuh makin kecil gitu. Iya. Karena lu kerasa deh, mungkin lu SMA, mungkin grup-grup lu kerasa nggak? Lu kayak mungkin Banyak. main tuh bersepuluh, Solid banget gitu ya. tiba-tiba jadi dulu. bertiga. lama-lama Gerusuk-gerusuk. ngecil, jadi mungkin 5 dulu awal, 5 dulu. biasanya kan 5 dulu. Lama-lama semester pertengahan tinggal 3, lama-lama bisa tinggal 2. Benar. Iya. Nah, kadang tuh sisa-sisa ini yang kasarnya akan menolong lu ketika nanti lu udah lulus atau mungkin nanti lu kerja di tengah-tengah lu kuliah gitu. Karena kan kadang gak sedikit sih orang yang lagi kuliah tuh sambil kerja juga, dan kadang-kadang kalau bekerja juga kan kind of feel a bit lonely gitu kadang tuh, karena lu belum tentu lu bisa fit in dalam situ kan. Nah, yang bisa menolongnya siapa? Ya adalah teman-teman lu yang lu cari dari awal itu. Betul. Jadi investasi kasarnya, Investasi hubungan ya. investasi hubungan dari Bener sih. awal-awal gitu. Ya kenal orang ini juga dari Wirata sih dulu. Iya, Ya pas terus kan setelah Wirata kan sebenarnya yang gue syukurin juga pas dulu tuh gue punya pertimbangan buat nge-ignore atau ngajak ngomong orang ini. Soalnya gue juga dulu kan masih kayak kayak gue juga introvert kan, terus gue malu-malu kayak ngapain lah gue nyapa semua orang gitu. Ya. Ya, gue kenal dia dari Wirata, tapi gue punya pilihan buat nge-ignore dia juga karena yang kayak SKSD ya tadi kayak yang dibilang kayak betul. SKSD, ntar cringe. Cuman ya pada saat itu gue memutuskan buat nyapa orang ini gitu, buat nyapa si Cipa. Dulu manggilnya masih Yo gitu. Iya. Kebetulan sekelas, ya udah jadi ngobrol, terus ternyata ya
Sekarang gue kerja sama dia jadinya. Ya itu pentingnya juga network dan ya memaintain investasi hubungan tadi gitu ya. Betul. Seperti itu. Karena kasarnya salah satu mungkin hal yang akan sulit sih. Maksudnya kalau lu dari awal lu nggak memaksakan diri lu tuh untuk keluar dari Zona nyaman. zona nyaman gitu untuk kenalan dengan orang lain. Karena mungkin teman-teman juga ngerasain sih selama pandemi gitu. Anggaplah berarti berapa sih pandemi? 2 tahun deh. 2 tahun. Iya, 2 tahun pandemi itu tuh apa ya? Mungkin di tengah-tengah itu gue sadar sih bahwa koneksi antara human interaction secara langsung itu tuh nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Betul. Dan kalau lu kuliah sendiri terus tuh ya that's lonely. Agak hard. Iya. Agak hard itu karena ya gue yakin lah ini lu mau di kampus manapun semua tuh sama gitu. Berkuliah itu tuh nggak mudah anjir karena semua tuh susah gitu kasarnya. Pada dasarnya semua jurusan tuh susah. Semua jurusan tuh susah. Apalagi semua misalnya kampus kan susah. banyak juga kayak tugas-tugas berkelompok. Kalau misalnya udah punya teman kan setidaknya oh ya kita bikin kelompok nih. Terus Iya. kalau misalnya lu kayak lone ranger terus lone wolf gitu pas Iya. kayak bikin kelompok Benar, lu bingung benar, kan benar mau banget. sekelompok sama Iya. siapa. Lu nyari mereka udah sekelompok semua. Iya. Kayak baru mau nanya mau udah ada kelompok belum? Udah ada. Iya, Ya. udah ada. Udah full biasanya. Udah full Iya, gitu. iya. Kadang gitu. Iya. Karena jadi lone wolf tuh ya title-nya keren sih. Tapi Emang nggak keren keren. sih. Tapi berat. Cuma Berat sih. Soalnya apa ya, gue juga ada kata temen gue, jadi ya ada salah satu mahasiswa ini ya yang dia bisa dibilang kayak nggak punya temen, tapi kalau misalnya diobservasi dari ya misalnya dari orangnya atau misalnya cara dia bersosialisasi sama teman-teman sekitarnya atau orang-orang sekitarnya, dia bukan gak punya temen sih, tapi lebih kayak ya karena dia di zona nyaman yang tadi disebut, jadi apa ya dia malah menjauhkan diri dari orang, dari misalnya dari society gitu. Betul. Emang Yang memilih sendiri. Iya, yang dimana seharusnya mendingan ya kalau misalnya di awal-awal nih kayak orientasi gitu, kayak ospek gitu ya mending all out aja sekalian, kita langsung kayak ya SKSD aja sekalian. Iya. Karena dengan lo so asik gitu kayak Benar. teman-teman lo kayak ini orang asik nih. Iya. Ya udah ayo kita main bareng gitu. Dan dari main bareng itu bisa kayak ya udah bisa nanti tiba-tiba kalian bikin project bareng, tiba-tiba kerja bareng gitu kan. Ya kalian pokoknya kalian ya harus all out langsung di kalian harus all out buat perkenalan di ospek gitu, karena ya kalau misalnya nggak dari situ ya mulainya sebenarnya cukup susah sih gitu. Kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi? Yang lebih mahal banyak. Yang lebih apa? Yang lebih mahal banyak. Lebih mahal. Waduh, Iklan. Nah mungkin sekarang kita berbicara skenario bahwa anggaplah lu dalam berkomunikasi misalnya lu takut nih dan lu dalam wirata teh ya bahasanya nggak enak, cuman kayak lu tidak mendapatkan mungkin temen yang sohib banget itu. Dan sekarang ceritanya adalah anak ini masuk langsung ke perkuliahan. Nah sebenarnya buat teman-teman, lu ketika masuk perkuliahan itu tuh apa ya, di awal semester awal gitu yang dimana sebenarnya grup-grup main tuh masih belum sesolid itu lah. Iya. Karena orang tuh masih kayak apa ya, pas cocok-cocokan sih gitu. Belum dapat chemistry ya. Belum dapat chemistry-nya. Chemistry. Nah kalau menurut lu sendiri nih kan karena lu pada gitu, gimana sih, mungkin ada tipsnya nih, misalnya anggaplah lu belum settle nih di awal dan lu pengen memulainya tuh dari waktu pas udah masuk ke perkuliahan, gimana tuh, kayak lu ada pengalaman lu gitu untuk mengalami SKSD sih sebenarnya. SKSD. Waktu itu sebenarnya ya gue punya dari teman-teman sel gue itu belum temen yang fix main banget, karena dari situ sebenarnya kita udah terpecah-pecah lagi jadi berapa teman main gitu. Gue sebenarnya ngacelok di sel orang waktu itu. Iya. Yang di mana ya awalnya sebenarnya kenalannya juga nggak kenalan yang ini loh, bukan kenalan yang resmi kayak halo nama gue Matthew terus nama gue siapa gitu. Nggak gitu. Beneran kayak lagi ngumpul, gue SKSD kayak nimbrung topik biasanya. Kayak misalnya lagi bahas apa ya yang cukup, misalnya ini lagi bahas matkul nih dan mungkin lu cukup ahli di dalamnya kayak gue bisa bantu gitu. Ah iya benar. Ya kayak gitu, terus akhirnya kayak oh iya kenalan bisa ngobrol-ngobrol ternyata nyambung orangnya sampai sekarang.
Dan lu tuh bisa gini nih, kayak lu mungkin lu pada ada pernah ngalamin ya. Pura-pura bodoh untuk bisa ngobrol. Oh iya, bisa. Keren sih itu. Ada gak? Menjadi badut gitu. Iya, pura-pura bego gitu. kayak mungkin Untuk- kayak sebenarnya lu tahu enggak sebenarnya lu tahu tapi kayak ini gimana sih caranya gitu Nah, biar bisa kenal sama orang gitu. Itu trik yang Benar. Oh anjir. Terus salah satu trik buat kenalan sama orang dan buat ini kayak apa ya? Main aman gitu lah. Bukan Ya. main bisa jadi main aman dan tips and trick gimana caranya kalian diayomi sama orang lain. betul. Karena pada itu tuh sebenarnya tuh apa ya? Sebuah trik yang mengfit ego orang. Iya. Karena kalau lu nanya ke orang kan kasih Oh iya. oh, gile. Ada pengalaman gak sih kalian kayak gitu? Iya. Ada nggak? Kayak gimana? Yang gua yang nanyanya Lu atau pura-pura blow on itu terus lu Oh, nanya ada ke- sih pernah. Coba gimana? Gua tuh waktu matkul 2D gitu. Pura-pura nanya ke cewek. Ya, akhirnya ngobrol terus jadi temenan lah gitu. Nah, lu gimana? Kalau gue sih kayaknya belum pernah praktek kayak gitu ya. Lu pernah praktek kan? Karena kalau Langsung kalau jujur gua ya berarti boleh orangnya ya. Iya, gue Soalnya itu apa? Sorry. nggak apa-apa. kayaknya lu yang ditanya ya soalnya. Iya, paling sombong. Terjebak dia. Berarti lu yang mengayominya. Dia mengayomi gitu. Sempet ada sih yang nanya, ya itu mah ya mungkin karena nggak tahu aja kali ya. Ki ini gimana Ki? Maksudnya cara gampangnya gimana? Lu gimana caranya gini? Is keren. Gini. Cara gue mah gini. Ya maksudnya ya sejak itu juga gue jadi ya komunikasi juga sih jatuhnya gitu. Betul. Karena itu tuh kayak salah satu cara untuk kayak force a conversation to happen. Iya. Ki, Awalnya- gimana sih cara dapat cewek gitu? Waduh. Waduh, itu agak kan serius. belum tahu caranya gitu, minta diajarin sama suhu. Caranya satu kaya, nomor dua kaya. Saya mundur. Nomor Makasih, tiga- guys. Nomor satu dan dua. Enggak. Karena kenapa gue ngomongin cara yang tadi? Karena itu adalah cara yang gue pakai untuk gue kenalan dengan orang yang bener-bener gue nggak pernah ngobrol sama sekali. Tapi gue salah satu kenapa gue tadi bilang kayak setelah dari Wirata tuh sebenarnya ada chance itu waktu kuliah. Karena waktu kuliah tuh kan lu kan kelihatan tuh teman-teman lu yang jago yang mana gitu. Iya. Benar. Lalu pura-pura bego. Jadi dalam hati lu tahu gitu. Benar. Ini gimana gitu. Karena dia wah. Juar keluar semua gitu. Akhirnya dari situ kayak nyempil, gue tahu ternyata dia suka sepak bola gitu tuh. Gue tanya lagi, lu suka klub apa? Weh, ngobrol lagi dia ngobrol sampai sekarang. Nih kita masih berteman gitu sampai sekarang. Ini tuh bisa jadi salah satu trik apa ya? Trik jembatan keledainya gitu. Iya. Soalnya kalau boleh bilang itu low risk ya bisa Bener, dibilang. low risk sekali. Karena benar sih ngefit ego orang. Jadi kan orang mungkin sangat kecil chance buat mandang lu tuh SKSD yang Iya, nggak sih? iya, betul. betul. Jatuhnya kayak lu emangnya pengen tahu kan. Benar. Nah, tapi ini nggak bisa dipakainya keseringan. Nah, ya ingat Karena juga. nanti lu dikira bego beneran. Kan kemarin baru gue jelasin kenapa lu udah nanya lagi dah. Itu Harus berat. tahu batasan. Pengen dipukul dadanya sampai bunyi deg. Iya, itu tidak bisa terlalu sering dipakai gitu. Tapi untuk memulai itu oke. Ya. Pakai sekali aja lah ya. Kayak sekali. Starter pack lah pokoknya starter pack. Starter pack itu bener-bener begitu dipakai nggak bisa dibeli lagi gitu. Iya. Cuma one time use only gitu One ya. time use only. Karena kalau kebanyakan ya gitu orang tuh akan Lu bego apa gimana dah? ya bego dan orang juga jadi males gitu. Benar. Karena emang maksudnya kita kita bertanya ke orang lain itu sebenarnya baik untuk kasarnya membuat sebuah conversation gitu atau kasarnya membuat hubungan. Tapi kalau kebanyakan orang yang ditanya juga capek. Hari mana? Siap teteh ngerti. Ngerti. Semester 2 ini selection tool di mana? Oh di sini. Cikene, Semester kok 4 aing ini berenya selection tool di mah. mana? Semester 6 ini selection tool di mana ya? Lu semester 1 belajar apa? Belajar ini kayaknya belajar bagaimana caranya berbicara dengan orang tapi Iya, tidak soalnya dipraktekkan. denger di podcast katanya pura-pura Iya, iya. bodoh. Enggak gitu. Nggak gitu. Bermain cantik lah pokoknya. Lumayan cantik karena itu sedikit ilmu berpolitik. Iya. Gila. Bagaimana cara ya memulai hubungan tapi memaintainnya tuh harus pakai cara yang lain lagi gitu. Itu dengan memaintainnya misalkan kalau misalkan anggaplah
lu bisa jadi the inisiator. Gue senang banget tuh pakai istilah ini. Jadi anggaplah lu adalah orang yang bodoh ini gitu. Sebenarnya trik ini juga gue pakai waktu gue di SMA sih. Gue pura-pura nanya waktu itu, gue minta temen gue ngajarin basket karena emang basket gue cukup pisan lah, gue lay up gini aja gue gak bisa gitu. Gue waktu itu lagi olahraga, kayak kelas olahraga gitu, gue minta ajarin. Dari situ ngobrol, akhirnya gue tahu, oh kita punya hobi yang sama, akhirnya kita ngobrol. Nah itu tuh gue pakai, tapi nggak terlalu sering. Di momen tertentu begitu gue udah tahu kasarnya, nih gue udah punya bond nih, gue udah tahu kasarnya kesamaan gue dengan orang ini apa, gue jadi inisiatornya, gue yang ngajak main. Nah itu jangan jangan ngerasa takut untuk lu tuh ngajak orang main duluan. Karena it's fine gitu, karena kadang tuh orang tuh suka malu gitu kayak gue gengsi. Benar-benar. Makan eta gengsi. Padahal kalian juga kalau misalnya kalian mau ngajak cewek jalan juga, kalau kalian tidak mengajak tidak akan jadi sama kalian. Balik lagi sih jadinya harus sama orang lain. Iya. Karena yang sudah diajak aja kadang dia melipir kan. Iya. Begitu. Jadi kan Harus berani ngambil resiko, balik lagi. berani ya. resiko. Makanya kalau kembali lagi keluar dari zona nyaman. Keluar dari Gitu. zona nyaman. Gitu. Makanya kan sampai ada lagunya, keluarlah dari zona 420. nyaman. Oh iya. Ada lagunya. Apa? 420? Apa? Ya nggak tahu itu pokoknya. Ya Fortune. Oh 420 ya? Iya. Yang kita ini insan bukan Seekor seekor sapi. Sembilu. Ya sembilu. Karena gitu. Jadi kayak jangan takut untuk kalian tuh jadi kayak orang pertama yang ngajakin. Karena kayak sekarang tuh gue sama temen gue ini yang dari SMA, kita masih sohib deket. Karena apa ya? Dari inisiasi gue itu dia ngajak orang lain. Dan orang lain ini ngajak orang lain lagi dan akhirnya terbentuk Networking lah gitu. MLM ya? MLM. Cuma bedanya nggak ada piramidanya gitu. Oh nggak ada piramidanya. Tapi kan networking tetap ke bawah tuh. Betul, dan networking itu. Jadi akhirnya kita masih sohib gitu, masih ngobrol sampai sekarang, masih deket gitu. Jual produknya apa? Jual produknya nggak tahu sih, kayaknya jual harapan sih. Jual harapan. Pakai gitu. Disensor. Tidak jadi, tidak ikut saya, tidak ikut. Emang nggak ikut sih, soalnya kan saya bukan sana. Aduh, ini episode sensor banyak. Sensornya banyak. Iya. Ya. Eksplisit. Boys. Mau diudahin apa? Iya. Wah, tidak terasa teman-teman gua boleh ternyata. Nah, gimana? Ini terakhir. Oh, boleh. Closing statement. Kalau gitu mantap. karena Apa ya, saran waktunya sudah mungkin mau ya? habis ya, karena waktunya udah cukup panjang ya, kita tutup dengan closing statement. Dari Bukan closing statement. Oh, bukan ya, pendapat. Apa ya, kayak Masukan. nambahan. Boleh, boleh. Tambahan terakhir. Kalau dari gue sih apa ya? Kan tentang sosialisasi nih ya. Kan balik lagi, manusia kodratnya makhluk sosial kan. Anjay, keren banget. Teoritis. Bagus nih, bagus nih. Ya mau nggak mau tuh kalian butuh orang lain gitu di hidup kalian ya nggak? Iya, Iya, terlepas iya. dari kalian Mungkin masih banyak gitu ya yang extrovert. introvert gitu ya, yang introvert takut bergaul. Saran dari saya sih, saya. Gua aing. saran dari gua sih, coba aja dulu, jangan takut. Kunci utamanya sih coba dulu sama pede aja dulu. Itu mau dianggap SKSD atau annoying gitu mah masalah nantilah, nggak penting. Tapi reward yang lu dapet sehabis itu kan sangat kepake pastinya. Mantap. Saat dipetik buahnya tuh segar lah gitu, segar. Apa sih ya buah yang dipetiknya Sangat bagus worth lah lah gitu. ya, worth your effort lah. Iya. Kalau dari Bapak mungkin yang Mungkin terakhir. kayak sekalian gue menyimpulkan Boleh. dari semua yang sudah diperbicarakan itu, bahwa intinya sih pertama ya, lu kalau misalkan lu sebagai mahasiswa baru, yang pertama adalah lu harus berani untuk membuka conversation dengan orang lain. Gimana caranya? Ya caranya adalah lu bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin SKSD. Sekolahnya dari mana? Kenalan nama, mungkin tukeran kartu nama gitu. Yang Kartu general nama. gitu dulu ya. Nama Rumah lu lu siapa dimana? gitu. Enggak ya. Mungkin hobi lu apa? Mungkin lu bubur diaduk atau apa? Mungkin lu percaya zodiak atau enggak? Oh iya. Bisa kayak gitu. Mungkin kalau misalkan lu udah ngebaca dan misalnya anggaplah lu tau agamanya, lu bisa tanya gereja di mana atau tempat ibadahnya di mana. Yang general gitu ya. Secara general. Nah, Ternyata kan misalnya kalian nggak tahu, misalkan ternyata satu tempat ibadah cuma beda Nah, jam iya, ibadahnya bisa gitu kan. kan. betul. Siapa Misalkan tahu. setelah udah ketemu, udah ada yang sama, dari sama ini ya kalian bangun conversationnya.
kalian berfokus terhadap pembicaraan itu mungkin selama 1 minggu, dimana mungkin setelah 1 minggu ini kalian bisa ajakin teman kalian untuk pergi bareng, Iya. kasarnya meningkatkan kembali itu hubungan antara kalian berdua. Dan setelah itu yang udah pergi bareng ya terusnya di maintain gitu, karena mungkin kalian bisa ajak main bareng, atau mungkin kalau kalian main game gitu bisa mabar bareng, sampai akhirnya itu diterusin. Nah itu kan menjadi teman-teman kalian sampai ke akhir kuliah nanti. Itu namanya bonding. Silaturahmi. Silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi, betul. Tali silaturahmi. Semoga keluarga Syakinah Wadah warahmah. Semoga samawa. Ada nggak nih dari bapak? Apa ya? Ya hampir sama sih kayak yang udah dibilang tadi, ya harus berani mencoba. Jangan besarin gengsi ya. Jujur gue juga agak menyesal dulu karena diam-diam aja. Jadi lingkungan gue kan jadi kurang luas. Iya nggak sih? Kalau diam-diam doang ya. Kalau bisa nih maba yang introvert nih, ya jangan diam-diam aja. Ya ngobrol aja, mau misalkan kayak tadi, misalkan nanya rumah, nanya hobi, nanya apapun, tanya aja. Mau itu ke mentor lu, itu ke teman yang lu baru kenal, atau mungkin siapapun lah di lingkungan baru kalian, ya kalian juga harus bisa lihat sekeliling juga, dan juga harus pintar milih-milih lingkungan bersosialisasi, jangan sampai salah. Kalau udah salah berabe. Dengerin. Tuh, ini kayaknya itu sebuah topik baru nih untuk episode selanjutnya. Iya. Boleh. Mengenali lingkungan, apakah lingkunganmu toksik? Boleh. Tapi karena kan waktunya ini Ya. sudah mepet, jadi segitu aja teman-teman. Betul. Episode kali ini semoga teman-teman bisa mendapatkan insight kira-kira gimana caranya untuk kalian tuh bisa bersosialisasi ketika kalian nanti ospek ataupun nanti ketika Sudah mulai kalian nanti kuliah. Dan teman-teman kalau misalnya kalian suka konten ini, teman-teman boleh subscribe, boleh like, boleh komen, boleh share, do all the good stuff yang biasa diomongin oleh youtuber lainnya. Karena kami juga butuh Bagiin ke hal teman-teman tersebut. maba lainnya juga, kalian share di grup angkatan biar teman-teman kalian juga ternyata tuh kayak biar kalian survive di dunia perkuliahan tuh cuma semudah berkomunikasi gitu. Ya. Gitu. Gitu. Oke teman-teman. Sampai Dan jumpa di Tunggu. Oh iya. Sebelum sampai jumpa tuh kita punya jargon. Oh, Iya, apa tuh betul. jargonnya tuh? Betul. Inspiration is all around you. Bye bye teman-teman. Dadah, sampai jumpa di episode Bye-bye. berikutnya.